pulau satu Sumatera itu hanya tersisa 25%-nya saja. Banyak orang bilang karena hutan digunduli. Hai, welcome back. Oke, sobat nganggur, jumpa lagi di podcast Ghosting, podcast yang bikin manusia jadi pusing. Nah, sekarang gua kehilangan partner gua nih. Partner gua nggak tahu kemana. Lu siapa? Lu siapa? Coba lu kenalin lu siapa. Halo semuanya, kenalin nih, gua cucunya Aple. Nama aku Iming. Sekarang aku jadi co-host di podcast Ghosting. Yuhu. Iya, karena Kemet itu lagi ngurusin banjir di Sumatera. Nah, Wow, hebat. dia dikirim sama gua ke sana. Katanya di sana juga banyak kasus-kasusnya gitulah, yang aneh-aneh gitu ya, kata si Kemet. Begitu. Tapi si Kemet gua tarik langsung ke sini. Gua suruh ke sini lagi si Kemet. Oh ada nih? Karena ada. Namanya juga jin secepat kilat, dan dia tuh berubah menjadi siluman. Siluman apa? Kita sambut siluman pohon. Ore, mana tepuk tangannya? Ya. Plok. Met, bener lu jadi pohon, Met. Kenapa sih gue disuruh pakai ginian sih? Ya karena lu kan lagi ngontrol banjir di sono. Yang ngontrol banjir, tapi nggak usah pakai kayak ginian, ini berat. Terniat nih Bang Kemet. Ya nggak apa-apa. Lu kan menyelamatkan pohon, jadi editornya nanti bekerja. Editornya ngedit si Kemet ada di pohon, gimana caranya lah. Kejam banget editornya. Udah kita ganti aja editornya. Iya, ganti sama aku aja deh Bang. Aku serba bisa nih Bang. Lu editornya. Berarti kan segala lu. gue sekarang jadi bintang tamu nih. Iya. Ya, lu jadi bintang tamu. Lu kan udah banyak dapat data dari sana kan? Gua kirim lu ke sana tuh. Oh, Banyak siapa dapet bilang? Data-data. Tuh, data-data. Saya yang bilang. Datanya. Dibuka Botak. datanya. Fakta. Nah, Iya. itu. Pasti fakta. Gak banyak sih, cuma Lu beberapa. Sharing aja kita. Ya, sekarang lu kan jadi pohon. Nah, gua nyebutnya apa pohon aja ya. Betul? Boleh. Nah, Ming, lu coba ambil kopi dulu deh. Kalau ini pohon mah kasih air aja biasa, disiram aja ya. Ya udah deh, sono Bikin ambilin. dulu ya. Kita ngapain berdua nih? Adu sekarang- pancok. Enggak, gua mau nanya setan. Oh gitu, ya udah boleh. Nah, lu kan sebagai pohon nih ya. Di awal Desember ini, lu udah di Sumatera, udah melihat semua kejadiannya. Itu banjir Sumatera tuh dari Aceh sampai tengah-tengah ya, sampai Sumatera Tengah atau apa ya? Ya, Sumatera Tengah ada nggak sih? Nggak ada ya. sekitar situlah, sampai Padang lah, dekat Padang situ. Ya sampai Padang lah gitu ya. Itu Ya. banjir parah itu. Nah, banyak orang bilang karena hutan digunduli. Jadi perspektif pohon dan ekologi itu kayak gimana? Emang pohon itu bisa selamatin manusia dari banjir atau ini cuma mitos? Menurut Pak Pohon gimana? Kalau untuk menyelamatkan dari banjir, sebenarnya nggak betul juga, tapi nggak salah juga, gitu. Karena pohon itu kan jadi kayak gini. Untuk menyelamatkan mungkin tidak, tapi mengurangi resiko itu bisa, gitu. Kalau menyelamatkan, contohnya? ya, kalau menyelamatkan kan kita nggak punya kaki dan nggak punya tangan nih, gimana kita mau nyelamatinnya? Susah dong. Iya, Betul. diam-diam baik kan? Iya Di situ betul. aja. Nah, tapi untuk meminimalisir resiko, mungkin kita bisa. Contohnya seperti ini. Ada namanya hutan hujan tropis, yang isinya itu berbagai macam pohon, gitu kan. Nah, hutan Ya. hujan tropis ini kan punya akar-akar yang besar, akar-akar tunggal. Nah, si akar tunggal ini, di dalam tanah itu saling mengikat, saling menjadi satu kesatuan. Akhirnya apa? Menciptakan pori-pori alami untuk penyerapan penyerapan air. Nah, sedangkan kalau Ya. tanaman biasa yang tidak tumbuh alami atau monokultur, gitu kan, itu cenderung akarnya itu berjenjang, tidak saling mengikat. Makanya si airnya itu tidak bisa langsung menyerap ke dalam tanah. Nah, air yang tidak menyerap ke dalam tanah itu mengalir ke sungai-sungai. Nah, si sungai-sungai itu tidak mampu untuk nahan debit air yang besar. Akhirnya apa? Timbullah banjir bandang. Nah, terus si tanahnya itu tidak terikat dengan akar, akhirnya timbul apa? Longsor. Nah, seperti itu, Dut.
Oh, jadi coba gue pengen tahu sih, yang monokultur tuh kayak gimana, tanaman apa aja? Sampe, monokultur. Sampai Sampe Singkong. monokultur. Ya. singkong. Oh ya, ada. Itu Singkong. akarnya malah kita makan, dicabut ya. Lain, maksudnya monokultur teh satu area ditanami dengan satu tanaman yang sama gitu. Oh gitu. Iya, toge hungkul. Kalau Itu bisa. kalau banyak stereokultur Oh ya. jadi kurang bervariasi ya? Iya, Kurang bervariasi gitu. iya betul. Mengikat tanahnya, jadi misalkan mengikat tanahnya tuh bentuknya begitu semua, jadi kurang mengikat kemana-mana gitu ya. Iya. Nah, terus kan Oh. kalau monokultur cenderung ada jarak. Misalkan jarak berapa meter sekali baru ada tanaman lainnya. Nah, sedangkan hutan hujan tropis atau hutan alami mereka tidak berjarak. Makanya padat. Tidak ada jarak di antara Gitu. kita. Jangan Iya, AO aja lu, ngerti nggak? Tapi kan ada beberapa jenis tanaman yang benar-benar lebih ke mengikat tanah tuh, terus menyerap airnya juga banyak gitu kan. Ya, Iya. Bukan seperti misalkan kalau pohon sawit mah nggak terlalu ya. Katanya mau diganti sama pohon sawit kan. Pohon sawit mah nggak terlalu mengikat tanah dan menyerap air, bukan? ya Tidak betul. terlalu dalam ya akarnya. Jadi kita garis bawahi gitu ya. Bukan berarti tanaman sawit itu tidak menyerap air atau menyerap karbon dioksida. Mereka sama menyerap karbon dioksida dan menyerap air juga. Tapi mungkin kapasitasnya tidak sebesar tanaman yang tumbuh alami atau pohon-pohon yang tumbuh alami. Gitu kapasitasnya. Kayak pohon beringin gitu, kayak lu tuh. Lu kan pohon beringin nih kan ya, yang kayak gitu. Ya, itu kan akarnya tuh wah panjang-panjang banget sampai ke bawah sampai berapa meter, berapa puluh meter. Itu kan jadi membangun pori-pori alami di tanah tuh. Makanya air bisa nyerap ke situ. Nah, air yang menyerap ke situ, kalau misalkan pakai hutan hujan tropis, si air yang menyerap itu nanti pelan-pelan dialirkan ke sungai. Nah, sedangkan yang monokultur yang kayak sawit ini kurang bisa menyerap air karena apa? Karena sistemnya monokultur dan akarnya juga bukan akar yang panjang tembus ke bawah gitu. Ya. Akhirnya si air tidak menyerap dan sekaligus langsung dilempar ke sungai. Akhirnya sungainya Lebihan. overload, kelebihan kapasitas air. Kalau misalkan monokultur adalah berarti mono itu satu, kultur itu sama, berarti hanya satu jenis kan ya? Ya, Satu jenis. Misalkan semuanya pohon beringin nih, padat. Apakah itu juga salah? Ya, mana tuh? kalau pohon beringin gitu kan, itu bukan tanaman ekonomi, ya kan? Mereka cenderung tidak bisa dimanfaatkan batangnya, buahnya atau apanya, mereka jarang. Makanya pohon-pohon beringinnya kayak gitu jarang ditemukan untuk ditanam sebagai monokultur. Nah, kebanyakan tanaman monokultur itu tanaman-tanaman yang ekonomi, yang mengandung nilai ekonomi kayak gitu. Buah-buahan gitu kan. Lagian juga logikanya kayak gini aja, siapa juga yang mau nanam pohon beringin berjajar-jajar kayak gitu. Dia mah ditanam Iya satu aja juga. juga nanti apa jadi banyak sendiri. Nah, yang kita butuhin tuh apa? Yaitu pertumbuhan alaminya. Gitu. Sawit bisa tumbuh Tapi- alami, bisa sawit juga. Oh, tapi pohon-pohon beringin ini bisa ditanam emang? Ada yang jual gitu bibitnya gitu misalkan. Ada nggak sih? Ada benar. Diperjualbelikan gitu bibitnya. Bang. Tapi butuh lama banget kan itu buat tumbuhnya. Nah, yang jadi masalahnya itu, jadi ibaratnya sistem alami di hutan tropis itu butuh waktu yang lama untuk bisa ngebentuk ekosistemnya. Sekarang dibabat, mau ditanamin dengan hal yang sama, misalkan pohon beringin atau pohon jati ataupun apapun gitu ya, ditanamin. Belum tentu ekosistemnya bakalan langsung jadi, butuh waktu lama untuk ekosistemnya jadi. Nah, yang digunakan untuk menahan hujan dan tanah itu ekosistem dari berbagai jenis pohon yang sudah jadi di hutan hujan tropis. Gitu. Ya, begitu. Nah, lu itu bocil, Iming, dengerin nih. Lu mah cuma Iya. main-main di pohon, metikin buahnya. Nah, kalau ada yang mau nebang pohon, lu takut-takutin, bukan lu diem Iya, ngeliatin. Bang. Malah Ini naik-naik nanti ke apa sih, ke genteng kemana. Kalau ada yang nebang pohon, lu malah takut lawan. Iya, Bang. Gitu. Dengan kejadian kayak gini nanti teman-teman tongkrongan Iming dikasih tahu nih, Bang, biar lebih sensitif untuk menjaga hutan. Nah, Kalau udah contohnya tahu kayak gimana gini coba buat anak muda biar menjaga hutan kayak gimana? Jangan ngandelin kalau orang tua kata- terus buat menjaga hutan tuh. Ya nih, Bang.
Pertama nih, kita harus takut-takutin tuh orang yang mau niat jahat ke hutan, Bang, yang mau nebang-nebangin pohon tuh. Kita jangan hanya diem aja di pohon, harus turun tangan Iya. nih. Nah, karena kan gini, pohon itu bisa jadi dua alam. Lu harus ngerti Ming ya, harus bisa jadi fungsinya tuh dua alam. Buat rumah kita yang jin ini, buat juga oksigen untuk manusia. Itu. Betul, Bang. Nah, itu Betul, Bang makanya Badut. pohon kita harus jaga. Cuma nih, kadang-kadang nih dari kita nih ya, dari jin ini banyak yang jahil juga. Di pohon apa sih nakut-nakutin orang yang lagi berteduh atau apa, nggak usah. Terus kalau ada orang yang ngasih sesajen atau apa kayak gitu memuja pohon yang isinya banyak orang apa sih jenis-jenis kayak kita. Nah, itu mendingan ditendang aja tuh. Sesajen-sesajennya nggak boleh itu. Nah, Itu namanya Siap, Bang musyrik. Adut, siap. ini kita ngomongin Musrik. sesajen nih ya. Kita ngomongin sesajen Ya. yang suka Ya. disimpan-simpan di pohon-pohon besar. Ya, Mm-mm. Itu kan kayak misalkan mereka nyimpen pisang, buah apel gitu ya. Ayam bakar. Itu lama-lama si pisang dan buah Ada apel ayam itu bakar. membusuk gitu kan. Setelah Mm-mm. membusuk, akhirnya dia jadi apa? Jadi bibit dan tumbuh. Gitu. ya, jadi pupuk alami itu kan. Ya. Nah, itu sebenarnya sesajen kayak gitu tuh lumayan lah buat cemilan kita yang jadi pohon sebenarnya ya gitu ya. Iya, bener-bener. Mm. Yang salah itu jin-jin kafir itu suka manfaatin. Nah, itu yang Yang salah. kayak gitu. Salah. Kalau yang jin-jin muslim kayak kita makannya tulang belulang, sisa-sisa dari manusia, bukan makanan manusia yang kita makan. Gitu. Iya. Iya, Bang. Ya si Iming ini ya termasuk golongan yang muslim lah ya, Iming ya. Kalau ada yang Insya Allah, ngasih Bang. sesajen kayak gitu, itu baru takut-takutin juga itu. Kalau ada yang berteduh, apalagi lagi ngaji, itu mah dikasih ketenangan aja, jangan di ini. Lalu semuanya pada diam di situ, jangan gangguin, ya. Iya, Bang. Nah begitu. Nih, kalau Nah, misalkan sekarang- ada yang ngasih sajen, kita takut-takutin aja berarti ya, Bang ya? Iya, takut-takutin aja. Tendang sajennya, nggak butuh gua gituan gitu bilang ya. Ya, Bang. Ya, sekarang kita kembali ke pohon nih. Ada dilema soal perusahaan kayu nih dengan karmanya alam ini nih ya. Kalau kita lihat beberapa perusahaan kayu sampai bikin hutan itu benar-benar hilang total. Menurut Anda Pak Pohon, seharusnya mereka kena sanksi kayak gimana? Cuma ditegur atau harus bayar kerugian rakyat? Atau benar-benar ditutup dan dipenjara yang punyanya? Soalnya itu pasti kapitalisme mengerucut dia, ada yang punyanya itu. Nah, gimana tindakannya Pak Pohon itu untuk pemerintah kalau, harusnya kalau gimana? untuk tindakan, balik lagi, saya hanya pohon, gitu kan? Gitu. Ya, Ya, Tapi ya kalau mumpung menurut bisa ngomong saya, lah gitu. iya. Heeh. Tapi kalau menurut saya, sebagai pohon ini mah, ya, sebagai pohon, mereka sudah merusak ekosistem. Mereka sudah merusak sistem-sistem perhutanian di daerah gitu kan. Terus kalau misalkan mereka hanya ditegur, itu tidak adil. Sedangkan kerusakannya tidak bisa diperbaiki secara cepat. Gitu. Betul. Menurut saya pohon gitu ya. Ya mereka harus ditindak lebih keras. Mungkin ya dimiskinkan, dipenjara kah, untuk menimbulkan efek jerak. Dan kalau misalkan ada sogokan atau apapun gitu ya. Contohnya kayak gini lah. Misalkan kasus korupsi masih bisa dicari uangnya ada di mana. Tapi kalau kerusakan lingkungan, apakah ada jaminan itu lingkungan bisa kembali seperti semula? Belum tentu. belum tentu, Belum. Bang. Makanya Iya, tindakannya betul. harus lebih tegas daripada sekedar hanya di penjara. Menurut saya, misalkan dikucilkan lah, atau dia satu keluarga harus dampak efek sosial dengan cara mengurus perhutanan lah, Ya, gitu. harus tuh Harus nanamin ada dampak pohon sosialnya. lagi. Kayak zaman dulu kalau nggak salah nih ya, kita sudah melewati zaman Gus Dur gitu. Gus Dur itu bisa nutup loh ya kalau nggak salah. Oh, yang PT Betul, itu ya, perusahaan. iya. Iya, nutup perusahaan kayu-kayu itu tuh. Sawit kalau nggak salah waktu itu. Oh ya, sawit. Bisa ditutup sama dia itu. Daerah Itu mana tuh, Bang? Yang ditutupnya? Perusahaan di mana? itu tuh karena emang merusak ekosistem atau emang kapitalis aja, dia aja yang kaya, yang lain kagak gitu maksudnya. Terus buat negara nggak ada untungnya gitu. Ya kan, keuntungan buat negaranya apaan? Keuntungan negaranya hanya membayar pajak. Pajak yang dihasilkan dari si PT itu, hasil dari si PT itu, Ya, negara si hanya PT-nya bayar ya, bayar hanya pajak bayar doang, pajak. udah gitu, udah Bayar. aja, putus gitu kan. hanya pajaknya saja. Nah, keuntungan sisanya kemana?
masuk ke kantong. Sedangkan yang Iya, dirusak kantong, alam iya. siapa? Alam negara kita. Tanah yang dipakai tanah siapa? Tanah negara kita. Harusnya dibalik. Dibalik kayak gimana? Negara yang dapat porsi lebih besar, gitu kan? Yang mengelola dapat porsi yang lebih sedikit. Karena apa? Karena yang mereka pakai itu lahan-lahan negara, bukan lahan pribadi. Betul bang, betul banget itu. Betul. Sekarang pajak paling gede berapa sih? 10%. Taruhlah misalkan Iya. 20%. Kalau misalkan keuntungannya 1 triliun, 20%-nya dari 1 triliun berapa? Nah itu yang masuk ke negara. Sisanya kemana? Gila emang. Kantong. Mana itu? Iya. Lama-lama. Benar. Itu jadi terlalu kapitalis banget ya yang kayak gitu ya. Iya. Kah? Makanya kenapa kejadian ya. yang ada di Sumatera nggak jadi bencana nasional? Mungkin para oknumnya takut kena audit, mungkin ya. Biasanya Ya. cuma pohon, mana tahu. Di Sumatera itu tuh rumornya, ini baru rumornya ya. Ada beberapa PT yang beroperasi di daerah hulu. Dengan terkait Kepala. itu kerusak hulu eta Punya hulu. Hulu ledak. ya gitu di daerah situlah di misalnya ya seperti ini nih yang diduga ini ya, tapi kan belum ada laporan resminya Resminya gitu ya. bahwa PT itu tuh bermasalah akibat kerusakan alam. Belum ada bermasalah. statement seperti itu, masih diinvestigasi ini ya. Seperti perusahaan-perusahaan ini nih Batang Toru, PT Agrinkot Resource, PT North Sumatra Hydroenergi, PT Toba Pul Pelestari, PT Ya. Pahe Julu Mikro Hydropower, Sagonauli dan Perkebunan Nusantara PT. Itu BUMN yang kalau yang terakhir ini ya, PT Perkebunan Nusantara. Itu juga disebut bisa Terlibat jadi gitu. terlibat memperparah banjir longsor. Nah, yang saya lihat ini Pak Pohon, kenapa ya pemerintah ini agak lelet ke PT-PT ini? Apakah pemerintah ini sebenarnya ada main juga? Kira-kira mungkin ya gitu dalam tanda kutip. Ini mah mungkin ya, gitu ya kan mungkin. Iya, mungkin Kemungkinan. gitu. Ya, Mungkin gitu ya, mungkin. Walaupun si- kemungkinannya kuat dalam tanda Iya. kutip ya. kuat banget. Ya kita mah ini aja ibaratnya. Kita ngomong ini kemungkinan ya, konteksnya hanya untuk hiburan saja. Tapi kalau Iya. kalau di luar sana ada yang merasa tersinggung ya berarti tepat sasaran. Bener gak? Betul. Soalnya di Betul mana ada banget. proyek, di mana ada korupsi di situ. Biasanya begitu. Proyek apapun Pasti. juga, sampai Al-Qur'an aja ada yang mengkorupsi, aneh kan? Iya. Gitu. Ya ini mah Ada balik lagi gula, ke ada Apalagi masalah semut. pohon pohon nih. gitu. Iya, Balik ke apalagi masalah pohon pohon. gitu kan. Eh, Ya, Ada apa tidak? Menurut saya sebagai pohon ada. Ada nih ya. Ada, menurut saya Ada. ada. Nggak mungkin nggak ada kepentingan, gitu kan? betul. Siapa sih yang mau ngelakuin sesuatu kalau nggak ada kepentingannya? Kalau nggak ada sesuatunya? Gak ada cuan masa ya. Iya. Siapa sih yang mau? Mm-mm. Si PT itu kenapa banyak beredar kayak gitu? Dan si pejabat-pejabatnya itu mengizinkan karena apa? Karena ada kepentingannya. Ya, Itu. ya. Ada salam tempel mungkin ya? Kemungkinan gitu, salam tempel ada ya. Kayaknya salam tempel nggak ada, hanya transfer. Ya, maksudnya apa sih? Ya ditempel 2 miliar mah nggak akan mungkin lah ini transfer Mungkin. gitu. Kegedean. Susah megangnya. Amin. Iya. Uang kaget aja cuma 10 juta. Iya. Udah Nggak akan sekoper masuk tuh. ke map. Apalagi 2 miliar gitu kan. Apalagi Iya, 200 betul. miliar gitu. Apalagi Hmm. triliunan gitu kan. Beda Iya. lagi. Kalau nggak pakai cek ya transfer lah itu. Jadi nggak ada salam Ya, tempel. kalau enggak uangnya campur beras aja lah gitu ya. Nah, bisa. Bisa kayak Campur gitu. beras sama ani-ani. Betul. Iya. Entertain. Entertain, dana entertain. Money Segala laundry itu sesuatunya. berkedok entertain. Ya gitulah. Ya begitulah mayoritas Indonesia ya, bukan semuanya Indonesia, mayoritas Indonesia. Begitu. Bukan minoritas, mayoritas. Ya kalau yang nggak ngerasa berarti minoritas, tapi minoritas kok apa sih kayak gitu? Kayaknya kebanyakan deh. Harusnya. Mm-mm. Ya, Ya saking- saking serakahnya mereka untuk berbisnis dengan PT-PT ini
bisa saya kasih lihat nanti ininya apa namanya petanya ya. Oh Di ya. Pulau Sumatera itu ya hutan lindung aja bisa dibeli. Hutan lindung dan hutan hujan tropisnya tuh dari satu pulau satu Sumatera itu hanya tersisa 25%-nya saja hutannya Waduh. gitu. 25% dari sebesar itu. Berarti 75%-nya Sedikit. sudah dipakai untuk mungkin untuk pemukiman. Bisnis. Tapi pemukiman tidak mungkin sebesar itu. Mungkin pemukiman Iya. 25%-nya. Yang 50%-nya siapa? Ya ini. Tikus-tikus berdasi Mhm. ini gitu. Aduh. Iya, Aduh. benar-benar. Ampun nih bang. Ngeri banget datanya. Ya saya dapat dari Google sih. Jadi gimana ya? Brengsek ini. Ya, ini nih yang saya pengen tahu nih terakhir nih, edukasi buat masyarakat. Bosan kalau kita ngomong tanamlah pohon, tai, nggak ada yang nanam, ada juga yang berak gitu kan. Bagaimana nyadarinnya? Nggak usah gini aja. Bener nggak ini logika saya nih ya? Ya. Banyak Gimana coba? tuan tanah pendahulu kita yang udah aki-aki ini ya, meninggal misalkan ya, atau dia masih hidup tapi dia pengen ngejual tanahnya, segunung-gunungnya dia jual itu tanah leluhurnya, terus dibeli oleh PT berapa ratus M lah kayak gitu, dimanfaatkanlah jadi taman hiburan, jadi zona camping Perkebunan. atau iya perkebunan yang jadi monokultur tanamannya, terus jadi tempat camping lah, dibabat lah tanaman liarnya, dibikin rata buat camping atau apalah gitu ya. Nah, berarti logika saya ini mengatakan awalnya itu ada yang menjual lahannya, baru ada setan-setannya masuk nih untuk memanfaatkan ladang tersebut dan sehingga merusak alam. Berarti yang salah juga benar. Apakah benar yang salah juga di lapisan bawah masyarakat juga termasuk salah? Bagaimana menurut itu Pak Pohon? Kalau menurut saya sebagai pohon nih ya, orang-orang Iya. zaman dahulu yang menjual tanahnya itu mereka cenderung tidak tahu ini untuk jadi apa. Karena emang tanah-tanah zaman dulu dijual dengan luas yang berhektar-hektar gitu kan. Ya, betul. Nah, Ya. dijual. Terus dibelilah oleh PT itu. Nah, si PT ini kan yang menjualnya itu tidak tahu kalau tanah itu untuk dijadikan apa. Seperti Intinya itu kan. mah kan dibayar aja, duit banyak Intinya udah enak gitu kan. Hanya saya Iya, menjual, saya butuh uang dan dia dapatkan itu uangnya setelah menjual. betul. Nah, Ya, betul. otak yang Pelaku nih apa ya. namanya? Otak pelakunya Yang pembeli itu Yang beli tanahnya mereka nih. yang membeli tanahnya. Karena orang yang menjual pasti tidak tahu. Misalkan Anda Akan dipakai apa fungsinya akan gitu. dipakai apa gitu. Misalkan ada Iya. orang Iya. menjual tanah, kita nggak tahu, yang penting dijual aja itu tanah. Mau dipakai apa kita nggak tahu. Nah, yang jadi Betul. masalah siapa? Yang membeli. Karena yang membeli sudah punya niatan untuk membangun sesuatu. Cocok nih, Iya. saya beli deh. Karena dia udah punya niat. Saya beli tanah Udah ini punya untuk hak menjadi lagi ya. ini gitu. Iya, Contohnya betul. kayak Nah, gini. Saya pengen bikin bisnis ternak ayam gitu. Saya nyari tanah. Karena saya udah punya nih konsepnya ternak ayam. Berarti saya harus nyari tanah yang cocok untuk dijadikan ternak ayam. Daerah mana ya? Ya. Yang membeli udah punya motif, udah punya modus. Mm-mm. Seperti itu Betul. menurut saya sebagai pohon. Iya, betul. Apa sih logika saya terjawab, tapi ada beberapa poin penting. Berarti gimana caranya seorang tuan tanah itu tidak menjual tanahnya sembarangan? Nah, itu harus diedukasi dengan baik. Wah, Begitu. susah juga ya. Nah, itu. Nah, berarti harus ada penengahnya adalah peran pemerintah. Dijual ke siapa? Mau jadiin apa? Harusnya begitu. Nah, Ada penengahnya pemerintah itu. Sekarang gini ada aja. perjanjian ya. Sekarang Ada ada perjanjian aturan dulu. baru dari KDM nih ya, di Jawa Barat ya, dari KDM. Ya. Dilarang pembangunan rumah-rumah untuk beberapa bulan ke depan. Sudah dilarang. Oh, perumahan ya bang. Perumahan. Karena banyak tuan-tuan tanah yang menjual tanahnya untuk ke developer. Jadinya komplek perumahan. Bayangin, di Bandung segitu sejuknya dulu, sekarang jadi panas. Karena apa? Di daerah pegunungan itu, di daerah Cimenyan misalkan, itu udah banyak komplek
komplek apa residen, komplek ini apa sih residen value apa valley apalah gitulah, banyak gitu. Yang tadinya suasananya asri jadi rumah. Jadi Bandung ini sekarang warningnya tuh kan sasar Lembang. Ya, Sesar Ya. Lembang. Ya, itu kalau emang semua struktur tanahnya udah hancur di permukaan, itu bisa bergerak gitu. Bisa mengakibatkan gempa yang sangat besar. Makanya itu apa sih longsor, banjir semua. Awalnya di Bandung ya udah kayak di atas itu udah gundul semua Udah hancur. hutannya gitu. Udah hancur. Gundul. Datanglah peran pemerintah, tidak boleh apa sih membuat perumahan untuk beberapa waktu yang belum ditentukan. Apalagi daerah gunung pemukiman atau apapun itu, komplek perumahan udah nggak boleh sekarang. Nah, itu pemerintah yang benar menurut saya. Nah, itu penengahnya. Jadi tuan tanah ini harus diedukasi oleh pemerintah. Nggak boleh ngejual seenaknya ke developer apa-apa, tergiur dengan apa sih berapa miliar, berapa ratus juta gitu kan. Padahal dampaknya tuh malah bisa apa sih musnahin alam, terus bisa jadi keturunan keluarganya nanti terdampak bencana alam, ya kan? Ya, Iya, Gitu. betul, Bang. ini Begitu ya Pak Pohon. ya Gimana benar. tuh pemeran Peran ininya ya, cara mensiasati untuk si pemilik uang atau si tuan tanah ini. Ya sebenarnya kan benar itu apa yang dibilang sama Ludut gitu kan. Jadi ya, biarpun si orang yang punya uang ini bisa membeli tanah gitu kan, tapi belum tentu dia bisa membangun usaha, entah itu usaha pertanian, peternakan, belum tentu, atau membangun PT belum tentu bisa. Kenapa? Karena Ya, betul, harus betul. ada perizinannya. Nah, ya, ya, betul. yang jadi masalah, Regulasi itu. yang memberikan izinnya ini Diizinin terlalu terus. lembek. Diizinin terus, masalahnya Gitu. itu. Disogok Membangun uang, apa diizinin terus. diizinin. Padahal Iya, kan sudah disogok, ada peraturannya. Kemungkinan Kalau dihadapin besarnya itu disogok uang, lah ya gitu. Iya, coba kalau misalkan yang punya uang ngebeli tanah ke si tuan tanah, udah nih kebeli tanahnya, tapi nggak diizinin karena apa? Karena lokasinya bukan peruntukan untuk industri. Jadi nggak itu tempat usaha? Tidak jadi. Tidak Iya, betul. jadi. Iya, Betul. begitu. Betul. Harus ada. Betul, Bang Adut. Jadi gini, harus ada peran aktif dari pemerintah nih. Iya, Mendampingi, penengahnya itu pemerintah. edukasi. Gimana caranya? Iya betul. Gimana caranya tuan tanah itu diedukasi, ngejual ke developer perumahan atau ke orang-orang PT yang kayak gitu, itu harus peran pemerintah tuh harus tegas di situ. Begitu ya. Iya. Ada Nah, lagi? saya tuh pengen tahu juga ini peran apa tuh World Wild Federation, apa itu namanya? WWF, Smackdown. Ya WWF itu kan katanya itu lebih melestarikan alam. Kalau saya pikir itu mah hanya produk tameng untuk konspirasi semata Hiburan. sih. Di balik itu mungkin ada dalang-dalang perusahaan-perusahaan juga yang merusak alam sebenarnya gitu. Ya, Cuman balik lagi ke perannya. konsepnya aja. Mm-mm. Contohnya kayak gini, contohnya ada kita naik ke gunung gitu kan, kita nggak boleh nerbangin drone. Alasannya apa? Takut hewannya terganggu, takut hewannya atau satwa liarnya kaget, terancam atau terganggu. Tapi Iya. kalau kita bayar 25 juta ke si Bisa. pengurus, kita boleh nerbangin drone dan si hewannya tidak terganggu. Kan aneh. Ya Mungkin gitu. Hewannya Itu doyan udah duit, Bang. nggak masuk logika, apapun juga pakai uang itu beres gitu ya. Iya, Malah terang-terangan itu apa sih price listnya kan aneh itu. iya. Waduh. Kacau. Kalau terus-terusan gini, gimana dong, Bang? Manusia tuh susah banget insapnya. Geram Ya. gua, Bang. Nah ini generasi lu ini Iming, nah ini harus lebih kritis lagi. Nah, Soalnya gini deh. generasi di atas kita tuh udah pada mindsetnya tuh bertahan tuh uang gitu ta. Generasi lu ini harus dibenahi. Emang uang segalanya. Cuman harus bisa mengejar uang, bukan takut kehabisan uang. Ngerti nggak di situ istilah itu? Ngerti aku, Bang. Ya. Banyakan orang Bukan. sekarang tuh takut kehabisan uang, jadi nggak kebagian. Jadi bagian gua mana, kerja kagak gitu kan? Percuma. Betul, Bang. Iya. Kalau biar terus uang ya, ini kejadian kayak gini terus berlanjut terus, Bang. Gak akan berhenti.
kebagian minta bagian uang maksudnya gitu ya, bukan ngejar uang. Oh. Itu kan minta bagian Iya, uang. Bang. Kenapa bisa disuap tuh minta bagian gua mana? Bagian gua mana? Bagian gua mana? Dikejar mah enggak. Karena itu kan gak kerja dianya. Tiba-tiba disalam tempel, ditransfer kayak gimana gitu kan. Nah, itu takut gak kebagian. Banyak zaman orang tua kita zaman yang lebih atas dari milenial ini, bahkan milenialnya bukan beberapa mungkin yang sudah jadi pejabat gitu ya. Lebih takut kehilangan bagian uang, kehilangan uang dari enggak, maksudnya tidak kebagian uang daripada Jatah mengejar uang. mungkin ya, Itu. bagian jatah Bang. Ya, banyaknya takut nggak kebagian uang, bukan mencari uangnya. Yang benar gimana sih? Lu cari uangnya kan, pakai effort Ya. gitu, pakai otak, pakai akal, bukan cari bagian gua mana. Takutnya nggak kebagian gua. Itu. Berburu nyari bagian, bukan berikhtiar Ya. nyari penghasilan gitu ya. Nah, ini buat Beda anak-anak konsep apa sih? ya. Di bawah milenial nanti yang pasti jadi pejabat, mindset yang boomers, yang milenial yang lakukan itu jangan diikutin deh pokoknya mah gitu. Mindsetnya Nah, tuh ini Konsep bukan takut. ortodok. Mau Iya. nanya nih, sekarang giliran saya yang nanya nih. Saya mau nanya nih ya ke siapa nih yang masih anak muda nih tadi? Aming siapa? Iming. Oh, Iming. Iming Bang. Nah, Ya. Iming, Iming. gimana nih? Udah ngedenger obrolan kita berdua. Sebagai generasi muda, kesimpulannya menurut Iming kayak apa? Coba sampein juga Nah. ke teman-temannya. Ya Bang, karena kita jin kan Bang ya. Kita mah susah sih kalau misalkan mau ngasih tahu manusia juga gimana-gimananya Bang. Kita terbatas ruang dan fisik Bang. Kita beda alam. Cuman kalau untuk menjaga kelestarian alam, sudah sepatutnya kita sebagai bangsa jin, kita melindungi dengan cara-cara mistis. Salah satunya Ya, menanamkan pemikiran bahwa ini adalah hutan sakral, tidak boleh didatangi, tidak boleh dijambahi. Jadi keingatkan zaman dahulu juga Bang, kalau orang tua manusia dulu bilang kan, jangan ke hutan sana, jangan nebang pohon, ada penunggunya. Nah, kita sebagai jin harus mewarisi pengertian seperti itu kepada generasi manusia tahun-tahun ini Bang. Betul, Menurut saya begitu, Bang. Tapi Saya jangan geram, juga Bang. jadi sesembahan manusia ya, jangan jadi sesembahan manusia juga ya, gitu kan? Iya Bang, Bang Adut siap 86 Iya, nggak Bang Adut. apa-apa. Apa sih sakral itu harus pohon itu disakralkan boleh, tapi disembah itu hanya orang gila yang menyembah pohon itu nggak ada ya, begitu. Jangan ya Bang ya. Iya, itu pohon. Ini depan gua pohon beginian gitu, ngapain disembah gitu? Orang diem, ya kan begitu. Dut, Hah? Dut, Disiram pohon mah bukan disembah, betul? Dut, Ya. Dut, Apa? udahan yuk. Ya. Berat nih pohonnya. Oh iya, itulah. Sip. Ayo udah berat mah. Tapi lu nanti kesana lagi ya, lu harus ngawasin lagi ke Sumatera, oke? Ya tapi nggak usah pakai pohon ya. Ya kan bukan nggak pakai pohon, lu tuh kan jin yang masuk ke pohon, jadi pohonnya lu bawa gitu. Nah ini tanemin lu bawa dari sini, tanemin di sono, bawa dari sini, tanemin di sono, begitu ya. Yang rajin ya di sana Ya ya. udah, ya. Nah. Selamat bertugas Bang Kemet. Ya. Dadah. Yuk. Dadah Pak Pohon. Ya, Ya. dadah. Podcast kali ini mungkin agak serius ya karena satulah bencana alam di Sumatera ini emang benar-benar di luar dugaan kita. Sumatera itu jarang terjadi bencana alam. Terakhir mungkin soal tsunami Aceh. Itu bencana alam yang sangat dahsyat, sekarang diterpa lagi oleh banjir. Ya, tadinya gue mau bikin donasi untuk sumbangan ke sana, cuman gue pikir-pikir gue malah takut karena takutnya dana bansosnya dikorupsi. Starlink aja yang harusnya gratis dipolitikin uang, beras aja dinaikin harganya di sana, kan tolol ya. Nah, gue takutnya nggak nyampe ke sana dananya, jadi ya udah kita doakan saja, jaga alam ini semua. Kalau itu emang harus tanam pohon ya harus tanam aja. Kalau gue sih pengennya pemerintah melakukan gini, satu rumah harus tanam minimal 1 pohon, itu harus ada. Gue pengennya pemerintah seperti itu di seluruh Indonesia, ya, untuk menjaga kelestarian alam ini. Oke, segitu aja. Cap Iming mau ngomongin apa? Ya paling Bang, saya mengucapkan bela sungkawa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya Bang ya. Semoga Iya, betul. bencana ini tidak terulang kembali, jadi pelajaran bagi kita semua, dan bencana ini semoga cepat berlalu dan kembali ke keadaan sedia kala
Untuk yang Ya. tertimpa semoga dikuatkan. Bersama-sama Amin, amin. ya kita doakan saja semoga lebih baik, lebih peka Amin. terhadap alam. Ya, Amin. lestarilah alamku. Itu aja sih, Bang Adut. Ya, Dari Iming. ya pokoknya baik-baik yang di Sumatera sana. Salam dari kita semua yang ada di tanah Jawa dan di Ghosting. Oke, salam semuanya. Jaga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.